semangat jihad itu tampil maju ke medan perang kalau perlu, tapi tujuannya semata-mata bukan karena sentimen, tapi karena argumen. Bukan untuk mencari kemenangan, tapi untuk menegakkan kebenaran. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menegakkan yang hak, membela, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kewajiban setiap kita. Sekarang memang kita tidak menghadapi perang Badar seperti di zaman Nabi, dengan pedang, dengan tombak, dengan panah. Tapi perang akidah akan terus berlangsung. Kalau televisi punya acara berpacu dalam melodi, kita sekarang tidak berlebihan sekali ini berpacu dalam agama. Perang akidah. Jikalau kita kalah, ya kita sekarang masih beriman, berakidah, tapi generasi yang akan datang, wallahu a'lam. Semangat jihad tidak boleh luntur. Semangat jihad tidak boleh lentur dan luntur. Tetapi dengan batas-batas bahwa kafir itu jelas-jelas mengganggu kita. Dan itu pun tidak langsung dengan mengangkat senjata, sepanjang kita bisa peringatkan dengan lidah, mari peringatkan. Apalagi kita tinggal di satu negara hukum, tidak boleh main hakim sendiri, saling menghormati, menjaga kerukunan. Tidak boleh menyebarkan agama kepada orang yang memang sudah beragama. Walaupun dengan dalih sosial kemanusiaan, menolong orang-orang susah, tapi di belakangnya ada pamrih menyebarkan agama. Diplomasi semacam itu sebenarnya sudah kuno. Orang bersembunyi dengan topeng kemanusiaan, tapi menyebarkan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimahumullah, Islam sebagai agama Allah tidak mungkin hilang dari dunia. Tapi Allah tidak memberikan jaminan Islam akan kekal di negeri ini. Jikalau kita umat Islam di Indonesia tidak mau menjaga Islam ini, tidak mau berjuang dan berkorban untuk kepentingan Islam ini, tidak mau mewariskan Islam ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Jadi ini tingkat jihad yang tertinggi, muharabatul kuffar li ajli nasri dinillah, berperang melawan orang kafir dengan tujuan membela, menolong agama Allah. Itu satu. Yang kedua, da'watun nasi ilal haq, berdakwah kepada manusia, menyampaikan kebenaran, mengajak manusia kepada yang hak. Yang hak itu apa? Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Apa yang datang dari Allah itu? Islam. Berdakwah adalah jihad dengan kemampuan yang ada pada kita. Bisa berdakwah lewat ilmu, lewat konsep, lewat gagasan dan lain sebagainya. Da'watun nasi ilal haq, menyeru manusia, berdakwah kepada manusia, menyampaikan Islam, merupakan bagian dari jihad. Dan tinggi kedua sesudah perang melawan orang kafir. Yang ketiga, mujahadatun nafsi bitahalli bil makarim wa takhalli 'anil razali. Jihad ketiga yang tertinggi, berjihad melawan hawa nafsu dengan menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji dan mengosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Itu jihad melawan nafsu, mengosongkan diri dari akhlak yang tercela, menghiasi diri dengan akhlak yang terpuji. Bagaimana kita berjuang menghilangkan hasud, sum'ah, riya, takabbur, ujub dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menghiasi diri dengan sabar, tawadhu, qanaah, ikhlas, yakin dan lain sebagainya. Itu juga merupakan jihad. So kalau tidak jihad yang jadi landasan-dasarnya, sulit untuk melakukan hal semacam ini. Yang keempat, mujahadatus syaitan bidaf'i ma ya'ti bihi minas syubuhat, berjihad menghadapi syaitan dengan menolak hal-hal syubhat yang dibawa oleh syaitan. Syaitan itu kalau dia tidak bisa membawa kita ke jalan solid, kegelapan, dia bikin samar-samar jalanan, dia bikin ramah-ramah, gelap nih, udah jelas kita nggak mau menempuh. Minuman keras,
bikin remeng-remeng nah. Lewat agak. Dibikinnya remeng-remeng. Itu menolak yang kayak begitu itu memerlukan jihad. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Kalau tidak bisa diyakini kita dengan jalan kegelapan yang sesat, dibikinnya kita remeng-remeng sama-sama sehingga akhirnya sulit lagi untuk membedakan antara yang ma'ruf dan yang munkar. Pada klimaksnya nanti oleh setan dibalik, yang ma'ruf dia jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Terjadilah penjongkiran nilai. Itu yang keempat. Yang kelima, tarku majelis su'i, meninggalkan majelis yang jahat, meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Kita tahu lingkungan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehingga kata Syauqi dalam sebaik syairnya, man asyaral asrafa asya musyarrafan wa mu'asyiral anzali ghairu musyarrafin. Awalam tara al-jild al-hakira muqabbalan bi-thagri lamma sara jild al-mushaf. Siapa yang berteman dengan orang mulia, dia akan ikut menjadi mulia. Tapi siapa berteman dengan orang hina, dia tidak akan ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, betapa kulit kambing yang hina dicium orang ketika berteman dengan Quran. Kulit kambing itu rendah, hina. Kalau dia sendirian, gak ada yang mau cium kulit kambing. Tapi begitu dia disambang, jadi kantong Quran, orang pakai minyak wangi itu kulit kambing. Di bawah diambil, dicium dulu, dijunjung tinggi. Kenapa? Kantong Quran. Kulit kambing berteman sama Quran, ujur, dihormati orang. Lantaran temannya Quran. Tapi begitu kulit kambing berteman sama kayu, jadi beduk. Orang gemplang dulu. Sungguh gelap terang orang gemplang itu. Itu kalau dipikir-pikir dikit banget salah milih temen doang tuh kulit kambing. Yang temannya Quran dihormati, yang temannya kayu lantaran beduk, orang gaplokin dulu. Jadi terutama ada di remaja, para pemuda, sebagai pemuda bergaul dengan siapa saja silakan bergaul, tapi harus punya filter. Namanya remaja tidak bergaul pun tidak baik. Loh, lembam di rumah. Hitungin kasut. Bergaul. Dengan bergaul, nuansa mata dan wawasan jauh. Dengan bergaul banyak yang kita serap dari pergaulan, tapi harus punya filter. Meninggalkan lingkungan pergaulan yang jahat. Dia kenal penjahat boleh untuk terhindar dari kejahatannya. Tapi jangan lupa kadang-kadang getahnya ngikut. Saudara hadirin yang saya hormati. Jadi dengan demikian lingkungan pergaulan ini sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Oleh karena itu, tarku majelis su'i, meninggalkan lingkungan yang jahat itu jihad dan itu berat. Orang kalau ngadain kumpulan ngaji serat banget, dia narik bambu dari ujung. Kita tetap rumahnya ngajinya duluan dah, duluan dah. Saya nyusul belakangan. Ya tentu masa nyusul duluan tentu saja belakangan. Saudara-saudara, tapi kalau kita membentuk satu klub yang tidak berorientasi kepada kehidupan beragama, itu gampang benar syukurnya. Banyak peminatnya. Tapi kalau sudah namanya majelis taklim atau kegiatan sosial menyantuni yatim piatu, peminatnya rasanya lengkap seret. Coba adakan pengajian. Kadang-kadang yang datang dari itu ke itu juga. Tapi begitu pengajian bikin piknik 2016 yang dapat banyak bukan main. Ini kan apa yang disabdakan Nabi. Sehingga huffatil jannatu bil makarih wa huffatil naru bis syahawat. Bahwa surga dan jalan yang menuju ke surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebaliknya, neraka dan jalan yang mengarah kepada neraka diikuti dengan hal-hal yang sangat menyenangkan. Karena itu ini juga merupakan jihad. Meninggal
jahat, sebab lingkungan yang jahat magnetnya kuat sekali, dorongannya kuat sekali. Kadang-kadang karena gengsi, masa anak muda kayak nggak bisa teler, kayaknya kuno banget. Yang sangat semacam ini lalu mencoba ikut-ikutan, ya menikmati setidaknya pernah ngerasain teler gitu, nggak ketinggalan zaman. Ini juga memerlukan jihad. Karena itu saya titipkan sekali lagi, bergaul dengan siapapun bersilakan, tapi harus punya filter, karena lingkungan pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk watak dan kepribadian manusia. Tidak mustahil orang yang lingkungannya baik-baik, tapi karena terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik, berubah jadi tidak baik. Di kampungnya Mas Andri datang ke Jakarta pakai peci sarungan, assalamualaikum, kena aja angin Jakarta, jelek. Malu makin Jakarta ini panas. Jadi dengan demikian, yang kelima, meninggalkan lingkungan yang jahat. Yang keenam, yang masuk bagian daripada jihad itu al-iqbalu 'ala an-nasihati wal 'amalu biha. Menerima nasihat dan mengamalkannya itu jihad. Dan itu berat. Apalagi kalau nasihat itu kira-kira menyentuh jidat kita. Itu berat loh nerimanya. Orang bilangin, kamu ini punya penyakit hasut. Kita memang punya penyakit itu, tapi kadang-kadang harga diri kita yang muncul. Oh, baru bilang, Tuanku, Tuhan katanya. Apalagi yang bilang anak baru kemarin, lu kasih tahu, lu sunat kok yang mampu. Gengsi yang lalu tinggi. Menerima nasihat dan mengamalkannya secara ikhlas itu berat, karena itu mengakui kekurangan diri. Jika Nabi pesan apa? Tuba liman syarallahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sudah cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Saya tahu katanya anak nggak tahu ya, saya sibuk mikirin aib diri saya, lalu bagaimana saya tahu aib orang lain? Kadang-kadang kita ini terbalik, sibuk mencari aib kekurangan orang lain sampai lupa kepada aib kita sendiri. Gak ada aib orang, kalau kita cari kita korek-korek. Siapa aja kita hubungi, aduh. Udah lah, yang buka kalau udah aduh, ya aduh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah. Jadi dengan demikian nasihat ini bisa datang dari orang lain, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa datang dari semua yang kita lihat dalam kehidupan. Semuanya kita terima, kita amalkan yang baiknya, kita saring yang tidak baiknya untuk tidak kita gunakan di dalam kehidupan. Jadi dengan demikian termasuk memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan, jihad, menyantuni yatim piatu, jihad, mengembangkan majelis taklim, jihad, memakmurkan masjid, jihad. Kata-kata jihad itu sangat luas. Bahkan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan jihad. Nah, kalau demikian halnya, apa alat yang dipakai untuk melaksanakan jihad? Pertama amwal, yang kedua anfus. Dengan segenap harta bendamu dan dengan jiwa dan ragamu. Harta benda ini, jiwa raga ini siap kita gunakan untuk jihad fisabilillah. Dalam artian yang seluas-luasnya, bukan dalam artian yang sempit. Harta barulah berfungsi sebagai harta kalau dia menjadi alat jihad kita, menunjang jalan untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula apa sih yang kita miliki dalam arti mutlak di dunia ini? Kita cuma sekedar hak guna pakai. Harta itu titipan. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya sesuatu yang kita tidak akan bawa pulang ke alam barzakh nanti. Kita sibuk menghalalkan segala cara. Kalau perlu 7 turunan kita tidak ingin miskin. Tetapi kita sadar itu tidak akan kita bawa nanti ke alam barzakh. Itu semua cuma sekedar hak guna pakai, hak mutlak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Harta dan diri, jiwa dan raga sepenuhnya sudah kita kontak, sudah kita adakan satu transaksi dalam bisnis ini.
untuk kita gunakan sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali bisnis ini sudah kita tujukan kepada Allah, jangan berbisnis kepada yang selain Allah. Amwal dan anfus, harta dan jiwa dan raga, seluruhnya sudah kita transaksikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saham kita, amwal dan anfus. Kalau itu tidak kita salurkan di jalan Allah, kita tidak akan punya saham untuk kehidupan di akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu diakhiri ayat ini dengan pernyataan Allah, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar." Jikalau itu semua kamu laksanakan, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kamu berjuang di jalan Allah dengan harta bendamu dan jiwa ragamu, yang demikian itu lebih baik bagimu kalau kamu mengetahuinya. Kalau itu kamu laksanakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan dimasukkannya kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sini penilaian Allah kepada kita. Mungkin tahajud kita rada kurang, tapi nilai jihad kita diterima Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Maha tahu, Maha luas ilmunya, menilai manusia dari berbagai segi perjuangannya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan apa yang diajarkan dalam ayat ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.